Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman SMA, perkenalkan namaku Muhammad Abi Hafiz. Saat ini aku lagi berada di Sekolah Penggerak SMA Negeri 5 Banjarmasin. Aku ditemani oleh teman-temanku, yaitu Ahmad Ibnu Pakih dan juga Rusdan Noval Abdallah. Di sini kami ingin mewawancara sebuah tokoh, yang dimana seorang tokoh ini sangat terkenal di sekolah ini. Tentunya kami membuat sebuah podcast. Nama podcast itu adalah Pikir Sendiri. Pasti kalian penasaran, apa itu Pikir Sendiri? Langsung aja. Podcast Pikir Sendiri. Filosofi dari nama Pikir Sendiri sebenarnya kami ambil dari urgensi para anak muda sekarang yang mudah sekali tergiring opininya. Dengan membuat podcast ini, kami berharap agar para anak muda sekarang bisa berpikir kritis terhadap permasalahan dan fenomena, terkhususnya teknologi. Pada podcast kami akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau kerap disebut dengan AI. Kenapa kami memilih tema tersebut? Karena era globalisasi saat ini semakin berkembang. Hal ini pasti akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah, khususnya SMA Negeri 5 Banjarmasin. Maka dari itu, agar kita lebih mengetahui tentang AI, kami di sini mengundang narasumber yang spesial, sang tokoh yang membuat kebijakan-kebijakan di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Siapakah tokoh tersebut? Langsung saja kita saksikan di podcast Pikir Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman SMA dan halo Fibers. Saya Muhammad Abi Hafiz dan Ahmad Ibnu Pakih akan membantu terhadap podcast kita pada kali ini. Yang dimana podcast kita pada kali ini adalah bernama podcast Pikir Sendiri. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Beliau adalah tokoh penting yang sangat berperan penting terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Sekolah Penggerak SMA Negeri 5 Banjarmasin. Mari kita sambut. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 5 Banjarmasin, Dr. Andas Haji Muklis Takwin, SHMH. Terima kasih Bapak menyempatkan waktunya untuk hadir di pada podcast kami. Jadi kami sekarang ingin izin kalau untuk lanjutannya Abio menjelaskan. Sebelumnya izin menyebutkan dari beliau meraih prestasi Satya Lanca Karya Satya 20 tahun yang diberikan langsung penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Beliau juga pernah menjadi guru prestasi juara 1 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan mewakili ajang nasional di 10 besar. Dan masih banyak lagi prestasi yang beliau raih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin selain itu, saya tadi juga ada nyebutin Bapak namanya Fivers. Jadi Fivers itu adalah sebuah ucapan keren yang saat ini lagi dipakai oleh kalangan siswa, yang dimana dimulai dari eksklusif folder, lalu mulai dikenal oleh para siswa yang ada di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Dan sebelumnya juga mohon maaf Bapak kalau mungkin dari kalian berdua masih ada gugup dan kekurangan dan sebagainya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa dan pengalaman pertama kami bisa mewawancara Bapak Dr. Andas Haji Muklis Takwin SHMH. Baik. Sebelum kita mulai topik pembicaraan kita kali ini, mohon izin Bapak, saya ingin bertanya dulu nih menurut pendapat Bapak nih tentang topik kita kali ini. Topik kita kali ini itu tentang Artificial Intelligence atau AI, teknologi yang sekarang sangat berkembang di era globalisasi, apalagi Gen Z pada anak muda, kalangan muda kali ini Bapak. Jadi kami sebagai warga Semali, warga Vipers, ingin meminta pendapat Bapak tentang teknologi apa saja yang Bapak izinkan pada kebijakan-kebijakan di sekolah kita. Oke, terima kasih. Jadi memang kita sekarang ini dunia global, dunia terbuka, dan kita tidak bisa melakukan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Namun harus kita ingat bahwa teknologi itu diciptakan oleh manusia, sehingga secanggih apapun teknologi itu sebenarnya manusia tetap yang lebih canggih. Kalau ada semacam kecerdasan buatan dan sebagainya, itu juga kan buatan manusia. Sehingga tingkat errornya juga kemungkinan besar ada.
Sehingga boleh kita sebagai panduan, tetapi kita sendiri juga harus tetap mengisi pengetahuan kita dengan bacaan-bacaan yang bermutu dan jangan terlalu tergantung dengan teknologi itu. Betul sekali. Apalagi pada zaman sekarang itu teknologi itu pasti sangat dibutuhkan daripada kalangan muda. Berarti ketika mengerjakan tugas di sekolah, ya, mereka pasti sering menggunakan seperti AI atau ChatGPT. Oh, itu sering sekali kan Bapak ya. Nah, apalagi mungkin dari pendapat Bapak, apakah dari kebijakan sekolah ada seperti mungkin agar para siswa ini tidak selalu bergantung terhadap AI. Ya, betul. Jadi, ada beberapa sekolah yang berkembang seperti ini sehingga penggunaan HP atau gadget dan sebagainya itu dilarang, ya, karena melihatnya banyak ada mudaratnya lah ya, ada yang tidak bagus. Tapi saya tetap memandang bagaimanapun bahwa kita tidak boleh menjauh dari teknologi. Jadi teknologi ada pendukung kita dan kita harus selalu berdampingan dengan teknologi. Yang jadi catatan adalah jangan sampai kita dipermainkan oleh teknologi. Kita tetap yang harus mengendalikan teknologi. Untuk itulah kebijakan kita di sekolah bahwa penggunaan HP atau apapun itu tidak dibolehkan bila guru tidak memberikan izin. Karena tidak semuanya pembelajaran itu memerlukan itu. Namun tidak juga pembelajaran itu tidak memerlukan itu. Jadi aturan kita tegas bahwa guru saya berikan kewenangan penuh untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan siswa itu menggunakan itu. Dan ada saatnya perlu, ada saatnya tidak diperlukan. Seperti misalnya ChatGPT itu kan bahan-bahan yang dipakai itu tergantung apa yang ada di istilahnya literatur yang ada. Itu kan pasti sifatnya terbatas. Bila siswa hanya tergantung saya membuat makalah, lalu hanya membuat satu itu hanya itu aja, itu kan kelemahannya, kekurangannya juga sama saja. Jadi ChatGPT itu boleh dipakai hanya sekedar panduan, tapi kita tetap harus punya ilmu tersendiri untuk menambah itu. Jadi kalau tergantung betul sama ChatGPT itu kita akan menjadi manusia robot, ya. Jadi bedanya kita harus yakin bahwa teknologi adalah buatan manusia. Berarti yang paling canggih itu adalah buatan manusia. Betul sekali. Apalagi mungkin teknologi itu sudah mungkin bisa lebih pintar daripada manusia. Teknologi itu adalah program yang dibuat oleh manusia. Nah, kembali lagi berpikir kritis itu pasti harus hanya dimiliki oleh manusia dan perasaan juga hanya dimiliki oleh manusia. Jadi kemungkinan untuk AI hanya kita jadikan panduan, tidak dijadikan kebergantungan. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal perkembangan teknologi AI ini Pak di pendidikan, saya mendapatkan info bahwa di negara Finlandia tidak lagi menggunakan perangkat digital dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai negara Finlandia yang sudah mulai meninggalkan nih dari perkembangan teknologi AI? Apalagi sebagaimana kita ketahui, era globalisasi pasti terus-menerus berkembang ya Pak. Iya, betul. Ya ini apa istilahnya yang menjadi isu global sekarang ini dengan mulai perkembangan teknologi, bukan hanya Finlandia, juga Australia sekarang harus membatasi. Jadi pembatasan kepada anak itu sebenarnya jangan kita sikapi bahwa mereka menjauh dari teknologi. Itu hanya sebatas dalam pembelajaran, dan ini yang kita pakai di SMA 5. Kita tidak menutup penggunaan HP dan sebagainya, tetapi dibatasi, dikendalikan penggunaannya. Kenapa ini perlu dikendalikan? Karena apa yang terjadi fenomena sekarang, anak-anak tidak lagi mau menulis karena selalu bergantung. Anak-anak tidak mau berpikir karena dengan ChatGPT tadi, ya, dia tidak mau berpikir. Ini kan akhirnya otak tidak digunakan. Nah, untuk meminimal keburukan ini, pengaruh negatif inilah, maka itu dikendalikan. Jadi bukan dijauhkan dari teknologi, tapi dikendalikan. Saat anak belajar, ini ada ketentuannya. Malah beberapa negara ada yang membatasi hanya usia sampai 16 tahun itu boleh. Kenapa? Karena perkiraannya usia di bawah 16 tahun itu belum bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Jadi dibatasi. Maka
kalau sudah dewasa ini sudah bisa itu dilihat dan daerah negara yang daerah masing-masing menyesuaikan. Kita tidak bisa langsung mengcopy negara lain untuk kita karena kita juga punya karakter sendiri. Kira-kira ya. Berarti memang pada dasarnya sebenarnya kalau kita meninggalkan juga itu tidak bisa, tapi kalau kita pakai terus-menerus juga tidak bisa biar si anak ini sendiri bisa mulai mengembangkan pemikiran itu tadi. Tapi saya penasaran nih Pak, mengenai kebijakan Bapak, pertimbangan Bapak itu mengenai peralihan dari ujian yang menggunakan kertas menjadi menggunakan handphone itu kenapa sih Bapak jadi tiba-tiba ada keputusan akan hal itu? Saya penasaran sekali. Jadi begini, kita kan tahu perkembangan teknologi dan ya jiwa kita kan kita tidak ingin dianggap dalam tanda kutip ketinggalan zaman. Kemudian yang kedua, penggunaan kertas itu limbahnya kan ada dan sebagainya. Kemudian biaya juga tidak besar. Lalu kita coba dengan menggunakan HP tadi, ya kan? Itu kan tidak perlu kertas, sehingga kita coba menggunakan teknologi tadi dengan asesmen tadi, penilaian sumatif maupun penilaian formatif menggunakan itu, dan itu kan meminimalisir sampah, ya kan? Juga kertas dan lebih praktis. Arahnya ke sana. Namun ini pun kita akan evaluasi. Bila dampaknya ini juga kurang bagus, istilahnya, di mana kita melihat kemarin penggunaan itu karena kelihaian siswa, ternyata dia bisa pindah untuk mencari jawaban di lain. Nah ini kan prinsip dasar sebenarnya tidak boleh nyontek. Dan ini sudah lebih daripada nyontek. Dia bisa pindah ke aplikasi lain. Nah ini hanya kita coba tutup lagi, tapi anak-anak semakin lihat. Nah ini dengan semakin mereka guru ketinggalan menangkal ini, maka bisa saja nanti kebijakan kita kembali ke manual kertas dan pengawasan. Tapi itu akan kita evaluasi. Pertimbangkan dulu ya. Betul. Tapi memang pada dasarnya semakin ada peraturan seperti itu semakin mencari tahu bagaimana. Ya betul. Bobolnya ya. Makin penasaran lagi ya anak mudanya. Cara membobol biar dapat jawaban. Iya. Kan kemarin kan begitu mengambil jawaban langsung keluar kan dimulai lagi. Ya kan? Bisa. Tapi ada anak juga yang lihai dengan aplikasi yang lain ternyata bisa. Dan ingat, biasanya kalau kita perbuatan yang kurang baik itu biasanya selalu duluan daripada aturan. Artinya kalau kita buat semacam perbandingan, maling itu selalu duluan daripada peraturan. Nah ini kita harus waspada. Jadi mungkin saya ingin bertanya juga Pak, pada kalangan muda dari teman-teman saya yang saya dengar juga Pak, dari teman-teman saya katanya pada setiap mapel itu HP itu selalu dikumpulkan. Apakah itu termasuk kebijakan Bapak yang baru atau kebijakan yang Bapak yang lama terus kebijakan sekarang ya Pak? Oke, sebenarnya hampir tidak ada sebenarnya kebijakan baru. Karena peraturan tata tertib kita itu sudah lama dan semuanya tertuang dalam tata tertib. Cuma yang jadi masalah adalah tidak dilaksanakan tata tertib itu. Ya, sama saja kita ini peraturan ada helm, harus pakai helm di jalan. Tapi kan sering tidak pakai helm. Nanti ada razia baru pakai lagi dan sebagainya. Memang kalau kita ini adalah regulasi pengawasan. Jadi di tata tertib kita kan sudah jelas bahwa anak siswa dilarang menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung kecuali diizinkan oleh gurunya. Karena ini tadi kita tidak boleh, karena kadang-kadang guru juga perlu kan buka link ini, buka video ini dan sebagainya. Kan diperlukan itu. Jadi ini guru berimprovisasi. Ada yang dengan cara sudah bukan kasih. Kan sama aja intinya, tidak mengambil. Kenapa mungkin guru itu mengambil jalan seperti itu? Mungkin karena si anak ini terpantau sudah disuruh HP, tetap dia menggunakan. Jadi dengan cara ukur otomatis jelas tidak akan bisa gunakan lagi. Ini pun masih bisa anak membawa HP dua, satu dipukul, satu digunakan. Itu nggak ada kejadian itu. Jadi apakah itu kebijakan saya ukur sebenarnya secara langsung
surat tidak ada. Tapi yang pendekatan kita adalah siswa jangan menggunakan HP saat pembelajaran berlangsung kecuali jika ada guru. Nah, masing-masing guru lah mengartikan ini. Ada yang dengan cara dibuka, ada yang mengatakan simpan. Nah itu masing-masing. Tapi kadang-kadang juga ya Pak, guru-guru biasanya guru-guru itu lebih sering menggunakan handphone gitu Pak untuk pembelajaran gitu Pak. Jadi kan manusia itu kan memiliki otak yang harusnya berpikir secara kritis kan Pak. Jadi karena mungkin guru-guru ini selalu mungkin pembelajarannya selalu menggunakan handphone ataupun mencari pengetahuan di Google atau semacamnya dan mengurangi dari pencari pengetahuan di buku, itu apakah berdampak sangat signifikan bagi para siswa dari murid-murid untuk berpikir kritis gitu Bapak? Jadi begini, saya selalu pesan kepada guru-guru, tiap hari saya pesan selalu saya pesan. Saya selalu ingatkan guru-guru kita di sekolah tiap pagi, itu selalu saya ingatkan bahwa semua guru itu sebelum masuk itu punya perencanaan. Kalau saya ibarat bangunan, ya, tukang bangunan itu sudah ada istilahnya panduan pekerjaan dari konsultan. Pedoman itu ada. Ini dikerjakan apa? Guru juga seperti itu. Namanya sekarang baru aja. Jadi di sana sudah terpampang bahwa jam ini, materi ini, anak harus mengetahui ini. Namanya tujuan pembelajaran dan sebagainya. Itu ada. Nah ini yang sering saya katakan, sama juga ada tukang tidak boleh buang panduan ini, sehingga begitu bekerja dia akan keliru. Nah tiap pagi itu saya ingatkan agar para guru melihat kembali pedomannya dan jalan sesuai dengan pedoman yang ada. Nah yang jadi masalah selalu saya katakan bahwa, dan ini juga saya ingatkan, guru dalam mengajar itu jangan mengendalikan dengan ceramah pengetahuan. Karena pengetahuan yang ada itu tidak akan bisa mengalahkan guru. Karena anak itu dikatakan menjelaskan ini ada definisi misalnya pengertian apa itu, pengertian misalnya pengertian A, ya itu kalau dijelaskan teruskan anak cuma mengerti A itu sudah ada jelas semuanya. Nah, guru yang tidak bisa dijadikan adalah cara simpati, empati dan membina karakter. Makanya pendekatan karakter inilah yang saya sampaikan kepada guru-guru dalam hal menerangkan harus melihat siswa duduknya benar apa tidak cara duduknya, kalau tidak ditegur. Kemudian bagaimana dia memperhatikan orang tua kalau berbicara, apakah dia sambil ngomong dan lain itu ditegur. Kalau gagal kan tidak bisa diskusi. Nah ini yang saya minta bahwa guru-guru itu tidak akan bisa dijadikan oleh beliau kalau guru berperan dengan perhatian, empati, simpati. Tapi kalau guru hanya bekerja dengan menerangkan dan dengan pengetahuan tanpa ada dorongan perasaan antara hati motivasi, maka dia akan ditinggalkan oleh Google. Betul sekali. Karena keterikatan juga sangat penting sebenarnya. Iya, ini yang kita tekan. Keterikatan batin lah. Apalagi kalau kita ya sebagai siswa, Iya. sebanyak waktunya itu lebih banyak waktu di rumah. Betul. Ekspresi, berbicara, belajar dan sebagainya. Jadi sekolah itu sudah jadi rumah keduanya lah ya. Betul sekali. Belajar proses belajar ini. Tapi ngomong-ngomong nih Pak mengenai tadi kan sudah kita mengenai pembahasan pembelajaran. Nah ini ada isu lagi nih Pak, ya, ujian nasional tahun depan mau diadakan kembali. Nah itu dari Bapak pribadi lebih baik kita menggunakan kertas atau menggunakan teknologi digital? Saya tidak mau terjebak penggunaan digital atau kertas. Yang saya esensinya adalah penggunaan ujian nasional. Ya, jadi saya lebih mengarah bahwa ujian nasional menurut saya pribadi ini sangat diperlukan untuk standar pengetahuan anak-anak di Indonesia. Namun satu catatan, saya tidak setuju bila ini dijadikan sebagai standar kelulusan. Jadi ujian nasional itu adalah standar pengetahuan untuk barometer pengetahuan di Indonesia, tapi kelulusannya berikan kepada sekolah masing-masing untuk menetapkan standar kelulusan. Maksud saya begini, ujian nasional itu dikelola oleh tim secara nasional, ilmunya misalnya LDB. Misalnya sama-sama soalnya satu, sebutkan
10 menteri kabinet merah putih di Indonesia. Serentak di Indonesia 10. Maka mungkin di Jakarta dia akan jawab 9 yang benar. Di SMA Negeri 5 Banjarmasin di daerah mungkin hanya 3. Mungkin di daerah lain ada 2. Nah, jadi begitu jawaban ini kalau dibuat oleh nasional standarnya itu bisa lulus, standarnya adalah 6, nilai 6 anak berarti harus bisa meningkat 6 menteri, maka akan matilah orang-orang di pedalaman karena mereka tidak akan sampai ke belajar menteri itu, ya kan? Nah, makanya di sini tapi secara nasional kita jadi tahu bahwa barometer terkenalan kabinet merah putih di Indonesia, barometernya ternyata hanya banyak kenal di kota, ternyata di daerah tidak banyak. Sehingga dengan diserahkannya kepada sekolah penentuan lulusan, bisa saja kita SMA 5 sendiri menetapkan bahwa untuk pertanyaan ini cukup 2 sudah dianggap lulus. Mungkin di kampung dia mengatakan cukup asal ada 1 dianggap lulus. Ya mungkin di daerah-daerah dekat Jakarta ada yang memberikan standarnya 6, tapi lulus. Jadi ujiannya saya setuju, tapi penentuan kelulusannya saya tidak setuju kalau menentukan oleh nasional. Tapi kembalikan sekolah karena sekolah lah yang paling tahu standar ini. Tapi ujian nasional tetap saya setuju karena ini pemetaan pengetahuan. Kalau sekarang kita tidak tahu apa. Masing-masing sekolah membuat soal, tidak usah jaga. Soal matematika di SMA 1 dan SMA 5. Ya. Kalau di sana soalnya misalnya cuma 2 tambah 2, 3 kali 3, cuma tambahan, maka matematikanya kita akan 10 ujian. Sementara kita di sini pakai angka kuadrat, iya kan? Enggak dilihat. Lalu gimana mengatakan matematika SMA 5 lebih jelek daripada SMA 1? Karena soalnya tidak ada standar. Maka ujian nasional itulah pada titik itulah saya setuju ujian nasional dilaksanakan dengan standar soal yang sama, tapi penentuan kelulusan berikan ke sekolah masing-masing. Oh, jadi lebih ke standarnya ya Pak, dibandingkan cara pelaksanaannya itu tadi. Tapi kalau ini ada isu lagi nih Pak, bahwa ada rencana pemerintah AI itu akan dikenalkan nih ke anak-anak SD. Menurut kami pribadi sebenarnya itu masih kurang siap ya bagi anak SD. Tapi kalau menurut Bapak pribadi, kalau pembelajaran mengenai teknologi AI ini dikenalkan ke para anak SD, apakah itu sudah siap atau masih belum? Ya ini tadi. Kalau mungkin ini makanya harus lihat dulu. Kalau secara SD secara merata ini kadang-kadang kan memang para penentu kebijakan di pusat ini kadang-kadang kan gambarannya hanya di daerah Pulau Jawa. Iya kan? Betul. Belum memahami kayak kita di sini. Satu contoh kayak kita ini pembelajaran mandiri dan sebagainya. Ya. Jadi ini harus sebenarnya tidak boleh langsung digeneralisir semuanya. Itu saya ya bahwa kalau ada tingkat perkotaan mungkin bisa, tapi kalau tingkat di daerah utamanya semakin terpencil daerah itu, maka itu saya sangat berlebihan. Tapi kalau hanya sekedar untuk pengetahuan yang istilahnya pelajaran coding itu ya ya boleh lah hanya sekedar supaya mereka sekedar tahu. Tapi untuk dikhususkan mungkin masih banyak materi yang lebih mendalam itu di daerah itu. Soal ketergantungan Ya, betul. Ketergantungan dari awal. Ya, betul. Berarti dari SD ya? Ya, dari SD. Harusnya kan itu lebih fokus ke keterikatan terhadap guru terlebih dahulu kan ya, seperti itu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak ya. Bapak kan sebagai kepala sekolah biasa sekolah penggerak SMA yang masing-masing. Menurut Bapak sendiri kebijakan yang Bapak akan ambil ke depannya yang sangat mendukung ataupun menentang terhadap proses pembelajaran yang menggunakan teknologi AI ini apa? Sebenarnya gini, saya katakan bahwa kita ini hidup di era globalisasi era modern. Saya tetap berpendapat bahwa kita tidak bisa menjauh dari teknologi. Ya, yang ingin saya katakan di sini bahwa kita jangan dipermainkan, tapi kita yang mengendalikan. Jadi teknologi kecerdasan buatan dan sebagainya itu boleh kita pakai, tapi itu sekedar tujuan. Kita jangan tergantung ke sana. Dan untuk kita supaya tidak tergantung, maka kita juga harus memberikan pemahaman mendasar. Ini apa bagian dari kita memperlihatkan beberapa kelemahan. Contoh saja kalian kalau membuat makalah, ya pakai GPT tadi boleh
menulis masalahnya, pasti ada kekurangan di dalam sini. Ya, pasti ada kekurangannya. Karena itu kan tergantung bahan yang ada di program. Iya, di program itu. Karena itu juga buatan manusia. Nah, tentu tidak sama. Saya katakan, saya juga kadang-kadang menggunakan pada saat kepepet, sama ya, misalnya saya dipanggil untuk narasumber mendadak, udah saya pakai itu, lalu dari sana kita kembangkan. Jadi itu hanya sekedar pola dasar. Ya, sama kalau kita nak melukis, kita ada pola oleh kita sedikit diperbaiki dan sebagainya. Jadi pada sisi ini kita disebutkan dua, saya setuju. Tapi pada sisi dia ada tergantungan sehingga otaknya tidak mau lagi berpikir, dan ini sangat saya tidak setuju. Baik. Jadi ini semua udah dari Bapak sendiri yang ngomong dari untuk wawasan dan pengetahuan ya, sangat saya bersyukur ya Pak. Iya. Untuk anak-anak muda sekarang ini. Iya. Apalagi khususnya anak-anak SMA 5 yang pastinya akan lebih merasakan bagaimana nanti proses pembelajarannya, apalagi semakin era globalisasi yang semakin terus maju, otomatis perkembangan teknologi AI ini tidak bisa lagi kita hindari. Iya. Tapi ini mengenai Bapak bawa kepepet, saya pun juga kadang bisa pakai bawa kepepet itu. Betul sekali. Jadi, Mas, kesimpulan dari podcast kita kali ini bersama Bapak Kepala Sekolah kita adalah AI itu tidak bisa menggantikan manusia. Jadi, AI itu hanya kita jadikan sebagai panduan, bukan sebagai ketergantungan ya Bapak. Ya, jadi, lebih bagusnya penggunaan AI sebagai kita sebagai murid atau sebagai anak-anak muda zaman sekarang itu lebih baik kita gunakan seperlunya saja dan tidak selalu bergantung terhadap AI agar kita sebagai manusia masih memiliki berpikir kritis yang betul. Karena selain berpikir kritis, keterikatan dengan siswa dan guru pun juga sangat diperlukan. Jadi sangat harus kita kurangi, tapi juga tidak meninggalkan. Betul. Tapi kalau boleh Bapak pesan-pesan terakhir untuk anak-anak SMA 5 Banjarmasin seperti apa? Oke, anak-anakku sekalian, pesan saya bahwa janganlah lelah untuk belajar dan membaca buku, menambah wawasan. Karena dengan pengetahuan yang tinggi, Allah sudah memberikan janji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi jangan lelah, terus belajar, memanfaatkan buku yang ada, dan di era teknologi sekarang baca bacaan yang berkualitas. Insya Allah diri ini juga akan berkualitas, dan pada saat itulah derajatnya akan meningkat dengan signifikan. Terima kasih. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu kan ya, narasumber yang luar biasa kita pada kali ini. Sebelumnya terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya betul bagi kepada kita dan juga para penonton. Mungkin kami dari tim kelompok podcast Pikir Sendiri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pentingnya dari proyek podcast Pikir Sendiri? Podcast Pikir Sendiri sebenarnya merupakan hal penting bagi kami. Proyek ini sebenarnya merupakan implementasi dari Mapel Bahasa Indonesia dan dibimbing oleh guru Ibu Yuli Hastuti MPD. Proyek ini sebenarnya merupakan sesuatu yang bermakna bagi kami. Oleh karena itu, kami sangat bersyukur dengan memilih proyek ini. Apa nilai yang bisa kita ambil dari podcast Pikir Sendiri? Jadi, nilai yang bisa kita ambil dari podcast Pikir Sendiri adalah terdapat nilai pendidikan, nilai sosial, dan juga nilai moral. Di mana dari nilai-nilai tersebut itu sangat penting bagi siswa atau siswi di SMA Negeri 5 Banjarmasin agar bisa lebih percaya diri dan juga lebih waspada terhadap kehidupan teknologi yang di luar sana. Bagaimana perasaannya setelah melakukan podcast Pikir Sendiri? Perasaannya sih gugup pastinya ya, karena ini first time juga kepada kepala sekolah kita melakukan podcast menanyakan mengenai teknologi AI dan kebijakan-kebijakan yang ada. Pastinya itu gugup, nervous, lalu juga ada senangnya juga karena di akhir masa-masa SMA bisa melakukan podcast bersama Bapak Kepala Sekolah, lalu juga merasakan hektiknya
ketika H-4 dari tugas Bu Yuli, kita harus menyelesaikan dengan cepat dan harus tepat waktu yang harus dilaksanakannya. Mungkin itu kayaknya. Dari kalian ada mau nambahin perasaannya? Mungkin itu saja ya Pak. Oke. Nah, itu tadi hasil podcast kita bersama Bapak Kepala Sekolah Penggerak SMA Negeri 5 Banjarmasin, Bapak Dr. Andas Haji Mukhlis Takwin SH MH. Dan itu juga hasil refleksi yang kita lakukan tadi ya. Bagaimana perasaannya, kenapa podcast ini menjadi penting, dan nilai apa sih yang pengen kita keluarkan untuk siswa-siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin. Nah, mungkin itu saja dari kami. Aku Muhammad Abi Hafiz. Aku Rosdana Falabdala. Dan aku Ahmad Tubaki. Kami dari podcast Pikir Sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.